Psikologi Perkembangan, Prinsip Perkembangan, Elizabeth Berner Hurlock. Psikologi perkembangan meliputi dua hal. Yang pertama, progresi atau kemajuan. Yang kedua, reprogresi atau kemunduran. Istilah perkembangan berarti serangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan dan pengalaman. Terdapat 7 prinsip perkembangan menurut teori Hurlock. Pertama, perkembangan menyangkut perubahan. Tujuan perkembangan adalah realisasi diri atau pencapaian kemampuan bawaan. Artinya, manusia tidak pernah dalam keadaan statis. Manusia akan terus mengalami perubahan mulai dari pertama pembuahan hingga kematian tiba. Manusia tidak hanya berdiam dalam satu keadaan saja. Anak-anak tidak akan selamanya menjadi anak-anak, dia akan mengalami perubahan setiap saatnya, sehingga dia bisa menjadi seorang remaja dan berlanjut dewasa hingga tua. Perubahan terjadi secara menanjak, terus berada di titik puncak dan pada akhirnya akan mengalami suatu kemunduran. Dalam perubahan ini terdapat ciri-cirinya, yaitu yang pertama, perubahan ukuran, yang kedua, perubahan mental, yang ketiga, hilangnya ciri lama, dan yang keempat, timbulnya ciri baru. Kedua, perkembangan awal lebih penting daripada perkembangan selanjutnya, karena dasar awal dipengaruhi belajar dan pengalaman. Pada hal ini, yang berpengaruh adalah lingkungan masa kecilnya. Dasar awal yang terbentuk biasanya akan bertahan lama dan berpengaruh pada sikap dan tingkah laku anak sepanjang hidupnya. Karena saat masa kecillah, keingintahuan anak itu sangat besar. Anak sangat kritis dengan hal-hal baru yang dia temuinya. Daya tangkap anak masih sangat kuat. Anak sangat mudah meniru yang ada di sekitarnya. Dan dari hal tersebut akan menjadi kebiasaan anak dan kadang sulit untuk diubah. Maka peran orang tua juga sangat penting di masa-masa ini. Jika ada hal yang salah, maka usahakan lakukan perubahan sedini mungkin, supaya hal itu tidak menjadi kebiasaan hingga sepanjang hidupnya. Ketiga, menekankan kenyataan bahwa perkembangan timbul dari interaksi kematangan dan belajar dengan kematangan yang menetapkan batas bagi perkembangan. Kematangan merupakan terbukanya karakteristik yang secara potensial sudah ada yang berasal dari warisan genetik. Misalkan fungsi filogenetik, yaitu seperti merangkak, duduk, kemudian berjalan. Sedangkan belajar adalah perkembangan yang berasal dari belajar dan usaha. Dari belajar inilah potensi yang ada bisa terwujudkan. Keempat, pola perkembangan dapat diprediksi. Walaupun pola yang dapat diprediksi ini dapat diperlambat atau dipercepat oleh kondisi lingkungan di masa pralahir ataupun pasca lahir. Contohnya, perkembangan motorik mengikuti hukum cephalokauda, seperti perkembangan itu menyebar ke seluruh tubuh. Ada kemajuan dari struktur dan fungsi bermula dari kepala hingga ke kaki. Kelima, pola perkembangan mempengaruhi perbedaan individu. Adanya perbedaan ini karena adanya pengaruh bawaan dan pengaruh lingkungan. Perbedaan terjadi karena setiap orang memiliki unsur biologis dan genetik yang berbeda. Selain itu, juga lingkungan ikut berkontribusi terhadap perkembangan anak. Keenam, pola perkembangan memiliki karakteristik yang dapat diprediksi. Hal ini berlaku baik untuk perkembangan fisik maupun perkembangan mental. Perkembangan terjadi dalam berbagai kecepatan. Kadang bisa cepat dan kadang pula bisa lambat. Ketujuh, setiap tahap perkembangan memiliki bahaya yang potensial. Pola perkembangan tidak selamanya berjalan mulus. Pasti terdapat bahaya yang bisa mengganggu perkembangan anak. Penyebabnya juga terkadang dari lingkungan anak itu sendiri. Jika sudah terlihat ada hal yang mengganggu, maka orang tua segera mencari apa penyebab dan memberi stimulus yang sesuai agar perkembangan tetap berjalan tanpa ada hambatan. Itulah 7 prinsip teori Hurlock. Sekian dan terima kasih.